Hai guys, Assalamualaikum. Kisah kali ini datang dari seseorang yang bernama Jackie tentang sebuah kejadian atau kehidupan yang tragis dalam berhubungan. Kalian bayangin aja nih, dia 2 kali berhubungan, namun dua-duanya kandas. Tapi bukan karena putus, namun karena pasangannya meninggal guys. Sampai-sampai ya pastinya hal ini membuat Jackie depresi dan berpikir apakah dia pembawa sial? Soalnya memang hal itulah yang dilontarkan oleh orang tua dari pasangan yang telah tiada. Kita mulai kisah ini dari pasangan yang pertama dulu ya. Jadi Jackie ini tuh baru pernah berpacaran dari zaman dia kuliah. Yang mana maksudnya berarti dari SD, SMP, SMA nggak pernah pacaran. Karena Jackie ini bilang dia adalah orang yang cukup introvert. Dan gak kepikiran lah awalnya untuk yang namanya pacaran atau berani untuk memulai obrolan dengan lawan jenis. Sampai akhirnya dia di perkuliahan nih, dia ceritanya tuh ada proyek acara kampus. Dan di sana dia bertemu dengan seorang wanita bernama Anggi. Anggi ini tuh beda jurusan ya guys. Tapi karena satu proyek, jadinya otomatis mereka sering ketemu dan berinteraksi. Jackie sendiri bilang, yang awalnya itu niatnya Anggi katanya mau mencairkan suasana ya. Ini karena Anggi tuh memang orangnya cukup super ekstrovert. Sedangkan kalau Jackie ini jatuhnya kan yang masih kaku orangnya. Sampai akhirnya nggak terasa nih, mereka nih semakin dekat dan akhirnya Anggi duluan lah yang menyatakan perasaannya. Jadi Anggi ini sepertinya memang tipe-tipe cewek yang cukup to the point ya. Kalau Jackie ini tipe-tipe yang susah buat inisiatif duluan lah. Capek lah nungguin laki kayak gitu kan. Begitu loh. Sehingga singkat cerita, udah nih mereka berpacaran. Jackie ini bucin banget ke Anggi dan begitu pun sebaliknya. Jackie merasa Anggi benar-benar mengerti dia banget. Yang mana kalau lagi sama Anggi nih, Jackie bisa cerita apapun. Termasuk hal-hal yang sangat pribadi gitu. Yang benar-benar deep talk intinya. Pokoknya Jackie benar-benar percaya sama Anggi. Dan Anggi pun juga sama. Jadi dua orang ini memang cocok. Kayak ditakdirkan bersatu gitu loh. Sampai akhirnya ada obrolan di mana membicarakan ini nih tentang hubungan mereka mau dibawa kemana nih setelah nanti lulus kuliah. Nah, si Anggi ini sebagai wanita yang cukup idealis, dia bilang, pokoknya dia ingin berkarir dulu sampai punya tabungan yang cukup untuk menikah. Pokoknya dia nggak mau tuh kalau menikah tapi dibiayain sama orang tua masing-masing. Atau habis menikah gitu tinggal di rumah mertua. Pokoknya pemikirannya tuh harus benar-benar sama-sama settle dulu. Baru deh nikah. Ya benar sebenarnya pemikirannya ya. Jadi ya mereka membuat janji kalau mereka nanti menikah itu saat mereka udah punya tabungan atau uang senilai sekian rupiah gitu loh. Sampai-sampai mereka memang membuat semacam tabungan bersama untuk masa depan mereka. Jadi segalanya memang sudah direncanakan gitu. Dan waktu lagi ada omongan seperti itu, mereka juga sempat melakukan janji dengan darah untuk selalu sehidup semati. Cuma ini walaupun kedengarannya kayak serem banget gitu janji pakai darah. Tapi sebenarnya ya nggak sebegitunya sih. Karena katanya Jackie itu semacam apa ya, bisa dibilang ya mungkin lucu-lucuan gitu ya. Yang namanya ini kan masih bucin-bucinan zaman dulu. Janji darah di sini yang dimaksud adalah jempol ditusuk pakai jarum pentul setitik. Terus ditempelin di jempol masing-masing begini loh. Kayak cap jempol, tapi ya pakai darah. Lah macem anak SMA zaman dulu gitu. Nulis nama pacar disilet-silet di tangan kan norak banget gitu ya. Zaman dulu ya seolah-olah kayak berkorban gitulah. Kita mah ngelihatnya serem ya. Udah tuh, setelah itu kan waktu ini berlalu. Mereka lulus dari perkuliahan dan masuk ke dunia kerja. Hubungan mereka juga kayak layaknya orang kebanyakan. Maksudnya tetap ada tuh yang namanya berantem-berantem, pengen putus tapi kagak jadi, balikan lagi dan sebagainya. Hingga total-total pokoknya mereka nih menjalani pacaran berdua tuh selama 6 tahun. Dari zaman kuliah kan udah sekitar 4 tahun sendiri tuh. Terus lanjut ke kerja 2 tahunan. Yang 6 tahun yang tentunya udah banyak orang nih pada nanya. Kayak
kapan kawin, kan kawin. Gila lu, udah 6 tahun lama banget ya nggak kawin-kawin. Namun sebenarnya ya walaupun 6 tahun itu kan masa mereka ke dunia kerja ya, alias baru punya penghasilan baru sekitar 2 tahunan. Yang mana tujuan dari tabungan mereka itu belum sampai, belum nyampe target. Kalau hanya sekedar menikah ya bisa-bisa aja. Tentunya dengan acara sederhana atau bahkan ke KUA aja pun Anggi sebenarnya juga nggak masalah kalau misalkan ngomongin nikah di KUA doang. Cuma masalahnya ini tempat tinggal ya. Lagi-lagi sebenarnya mereka bisa apa aja, namanya ngekos atau nyewa apartemen. Namun balik lagi, Anggi ini basicnya kan cukup idealis. Kalau udah punya kemauan itu, udah punya mimpi, udah punya tujuan, ya harus kejadian. Karena dia udah set itu tujuannya adalah sejumlah tabungan sekian yang dikatakan baru bisa siap menikah. Tapi kalau kenyataannya memang belum sampai di jumlah tersebut, ya udah, dia menunda dulu. Jadi malah dicerita ini tuh dari sisi perempuannya yang menunda. Kalau Jackie-nya mah ayo-ayo aja. Udah pokoknya Anggi punya hitung-hitungan kira-kira 2 tahun lagi lah. Tujuan mereka nih bisa kekumpul itu tabungannya. Oh 2 tahun lagi juga umurnya Anggi nih masih sekitar 27-an gitu loh. Mentok-mentok kan yang mana dia berpikiran memang yang penting sebelum umur 28 target menikahnya. Dan dia kan juga yakin kalau nanti nikahnya sama Jackie nih, yang dari awal emang sudah diomongin, udahlah tinggal tunggu waktu aja sampai tujuannya tercapai. Makanya si Anggi yang udah punya plan seperti itu, ditutup kuping aja lah dengan pertanyaan-pertanyaan orang-orang tadi tuh. Kapan kawin, kapan kawin, kapan kawin. Yang menurut dia kan yang akan menjalani hidup dia kan. Sementara orang-orang itu hanya nanya-nanya doang. Tapi nyumbang duit juga kagak. Sedangkan kalau si Jackie ya dari awal kan ini cowok emang pasif ya. Emang ikut aja udah maunya Anggi bagaimana. Ya padahal kalau dari orang tuanya Jackie, kayak ibunya gitu ya udah maksa-maksa juga untuk menikahi Anggi. Dengan alasan kasihan itu anak orang dipacarin lama banget. Nggak dinikah-nikahin. Tapi ya walaupun Jackie udah ngasih tahu alasannya, kalau semua itu memang kemauannya Anggi sendiri. Bapak Jackie pun juga ngebet tuh sampai bilang kayak ya udah kamu sebagai laki-laki yang ambil keputusan dong. Nanti kalau Anggi diambil sama yang lain tuh baru kamu nyesel. Di kantor itu tuh banyak godaannya. Kan gimana pun juga bapak kan pernah kerja kantoran. Yang mana jadi dari keluarganya Jackie sebenarnya udah lampu hijau banget tuh ke Anggi. Karena udah dianggap sebagai anak sendiri. Makanya bapak ibunya juga ngebet banget untuk segera menikahkan anaknya itu. Cuma memang kalau dari orang tuanya Anggi nih, terutama ibunya atau calon mertua ya jatuhnya, sebenarnya rada-rada setengah hati gitu. Mungkin ya biasalah, macam cerita-cerita calon mertua kan ada aja gitu ya. Yang jelas kalau dari sisinya Jackie ini, dia sempat kepikiran sama omongan bapaknya. Maksudnya jujur nih dari hati kecilnya dia, takut kalau Anggi sampai diambil orang atau berpaling hati dari dia. Karena Jackie ini hatinya udah ke Anggi banget gitu. Cinta mati lah pokoknya. Bayangin, sebelumnya dia nggak pernah pacaran. Sekalinya pacaran 6 tahun nih. Udah serius gitu kan. Pastinya hari-hari semua banyak hal udah dilakukan bersama. Dia nggak kebayang kalau sampai Anggi ninggalin dia atau diambil sama orang lain. Akhirnya Jackie tuh yang untuk pertama kalinya inisiatif untuk melakukan lamaran. Ngelamar si Anggi. Ya maksudnya buat ngiket dulu dengan sesuatu yang terlihat, maksudnya cincin ya. Jadi ada status gitu. Jackie juga mengungkapkan semua keresahan dan isi hatinya kalau ya dia bilang dia takut tuh kalau nanti Anggi di tengah jalan berpaling ke seseorang yang mungkin lebih dari Jackie. Karena Jackie benar-benar nggak bisa membayangkan hidup tanpa Anggi. Jadi kalau memang si Anggi ini masih belum siap untuk menikah karena punya pemikiran sendiri, ya udah sekarang lamaran dulu aja. Nah di situ katanya si Anggi tuh nangis-nangis dan ngerasa bahagia banget karena untuk pertama kalinya si Jackie ini ada pergerakan duluan sebagai laki. Istilahnya inisiatif tadi tuh. Ya udah mereka lamaran nih dan Jackie memang merasa lebih tenang. Nggak lama setelah lamaran ternyata si Jackie dapat promosi naik jabatan
yang membuat gajinya ini naik 2 kali lipat. Hal ini jadinya otomatis berpengaruh untuk mencapai target tabungan tuh lebih cepat ya. Senanglah mereka sampai hari-hari berjalan tuh yang akhirnya mendekati achieve dari goal tabungan mereka. Ya udah, dari situ mereka mulai nyari-nyari tempat tuh untuk pernikahannya. Sering datang juga ke pameran-pameran wedding gitu kan, nyobain catering-catering, sampai Anggi ini mantep untuk nentuin tanggal pernikahannya. Jadi waktu itu sih memang masih rencana ya jatuhnya ya. Maksudnya mereka juga belum booking auto DP sih ya, memang belum. Dimana rencananya kira-kira diadakannya di tahun depan. Awal tahun lah pokoknya mereka katanya mau menikah. Jadi ya setahun sebelumnya itu udah sibuk tuh mondar-mandir ke tempat pameran wedding. Ngumpulin list tenan-tenan dan harga-harganya kan. Namun ada kejadian yang tidak disangka-sangka. Dimana sewaktu mereka pulang dari salah satu pameran wedding itu, motor mereka tuh ditabrak sama mobil yang jadinya mereka jatuh ke aspal. Waktu itu Jeki sampai nggak sadarkan diri ya. Pas bangun-bangun udah di rumah sakit, badannya udah penuh luka-luka gitu ya. Ditambah mendengar berita kalau ternyata Anggi sudah meninggal di tempat kejadian guys. Oh, no. Ya jelas di situ Jeki merasa hancur banget karena kenyataannya Anggi ini bukan diambil orang, tapi diambil sama yang maha kuasa. Sampai Jeki ini mikir, kenapa nggak dia ikut diambil juga alias mati? Karena Jeki ini berpikir percuma aja dia hidup dengan rasa bersalah akan kehilangan orang yang benar-benar dia cintai. Walaupun banyak saksi mata yang menyaksikan kalau pada saat itu yang salah ya si mobil tuh, karena ugal-ugalan nyetirnya. Dan mobil itu juga udah diproses sama polisi dan pengendaranya ditangkap. Ya pokoknya itu adalah masa-masa tergelapnya si Jeki lah. Benar-benar kayaknya dia tuh ngerasanya nggak mau ngapa-ngapain gitu loh. Udah diem bengong terus tiap hari, nggak ada keinginan untuk hidup. Kalau bukan karena orang tuanya si Jeki udah kepikiran untuk mengakhiri hidup, walaupun di sini hidup terus berjalan ya, tapi rasa-rasanya sangat berat dan hampa untuk menjalankannya bagi si Jeki. Setelah dia keluar dari rumah sakit, si Jeki ini hampir setiap hari selalu pergi ke kuburannya Anggi untuk menangisi takdir yang ada. Nah, tapi waktu Jeki ke sana kebetulan di situ juga lagi ada orang tuanya Anggi sama kakak-kakaknya ya, sekeluarga lah. Pas ngelihat ada Jeki, si Jeki langsung diusir guys. Karena si Jeki ini dianggap sebagai penyebab semua ini. Pembawa sial. Soalnya menurut mereka kan gimana pun juga waktu itu Anggi posisinya lagi dibonceng sama si Jeki ya. Pokoknya kalimat-kalimat yang dilontarkan sama keluarganya Anggi ini membuat seolah-olah Jeki ini adalah seorang pembunuh. Sampai-sampai ya Jeki ini sebenarnya susah banget untuk move on. Dia sendiri pun tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Tapi ya balik lagi, hidup harus terus berjalan. Ya mau nggak mau dia harus lanjut kerja lagi, menata hidupnya kembali. Namun tiap Sabtu sama Minggu, pasti setiap weekend pokoknya dia ke tempat utama yang selalu dia tuju, yaitu adalah kuburannya Anggi. Bisa sampai seharian pokoknya dia di sana. Mereka ini memang berjanji kalau misalkan weekend itu harus namanya ketemu berdua. Soalnya kan kalau hari biasa sama-sama sibuk kerja ya. Belum lagi kalau lembur, susah ketemu. Namun ya tadi, kalau weekend harus ketemu, nggak boleh ada alasan. Selama kurang lebih 1 tahun semenjak kepergiannya si Anggi, aktivitas Jeki ya begitu aja terus. Yang sebenarnya bapak ibunya sendiri cukup khawatir ya. Dan sedih ya ngelihatnya. Ya sampai ibunya itu membuntuti si Jeki untuk jangan melakukan hal-hal nekat. Yang maksudnya mengakhiri hidup ya. Kalau kamu sampai berbuat demikian, ibu bakal ikut juga. Kamu tega sama ibu. Yang intinya diancem-ancem lah yang membuat Jeki ini selalu menahan keinginannya. Dan berpikir 2 kali, karena tadi gimana pun juga dia sangat hormat dan menyayangi ibunya itu. Udah nih, lagi-lagi kan waktu terus berjalan sampai ada seorang wanita baru nih yang muncul di kehidupannya Jeki, namanya Anissa. Si Anissa ini tuh sekantor sama Jeki dan tahu juga tentang cerita Anggi. Karena waktu kecelakaan kan Jeki sempat nggak masuk lama tuh dan tersebar kabar tentang kehilangan pasangannya. Maksudnya Anggi. Kesebar beritanya di kantor. Walaupun Anissa sendiri tidak pernah ketemu sama Anggi secara langsung dan nggak tahu juga mukanya bagaimana ya. Waktu itu pokoknya si Jeki ini masih terus tuh pakai cincin tunangannya.
Dan ada percakapan dari Anissa yang ternyata dia cerita juga pernah gagal menikah, tapi bukan karena pasangannya meninggal, melainkan karena pasangannya selingkuh. Cuma kalau Anissa di sini ceritanya udah sampai booking vendor dan lain-lain. Ya, jadi uangnya tuh hangus ya. Setidaknya dia juga pernah ngerasain gimana sedihnya, stres, dan kecewanya dengan keadaan waktu itu dia hadapi. Menurut si Jeki ini pokoknya setelah dia sering ngobrol sama si Anissa, sifat Anissa ini kok kayak 11-12 sama Anggi ya. Maksudnya ya dari awal yang ngajaknya ngomong duluan ya si Anissa. Yang cerita duluan dengan terbuka Anissa juga. Cara bicaranya ini lugas begitu loh. Sebagai perempuan, Jeki ini melihat ada kayak sifat-sifatnya Anggi yang ada di Anissa juga. Dan memang ternyata tanpa Jeki sadari, jadinya dia tuh kayak terbawa ikut lagi gitu. Terbuka curhat segalanya sampai si Jeki ini pernah menangis tuh di depan Anissa. Maksudnya Jeki ini sampai bisa menunjukkan sisi lemahnya sebagai laki-laki ke seorang perempuan selain Anggi. Singkat cerita lagi ya, waktu pun berjalan. Mereka nih akhirnya jadi semakin dekat tanpa status karena masing-masing di sini ya sudah dewasa. Dan jujur Jeki juga masih belum bisa melupakan Anggi malahan. Dia semacam kayak punya perasaan bersalah gitu. Macem kok jadi kayak selingkuh sama si Anissa. Karena kan dia selalu pakai cincin tunangannya. Masih ada tuh di jari sampai ada pembicaraan di mana Anissa ini bilang kalau Jeki mau move on, Anissa ini siap untuk kita bareng-bareng deh membuka lembaran baru lagi. Namun ya bagaimanapun juga Anissa tahu kalau dia nggak akan bisa bersaing dengan masa lalunya si Jeki, yaitu Anggi. Makanya Anissa bilang kalau sebaiknya Jeki ini melepas cincin tunangannya. Karena itu adalah salah satu menjadi pengingat masa lalu terus-terusan. Semua kejadian telah terjadi, itu bukan salahnya Jeki. Jadi ya berhentilah kamu menyalahkan diri sendiri, kata si Anissa. Intinya Anissa ini seperti ingin hubungannya yang lebih serius aja dengan Jeki. Kalau Jeki mau, ayo. Tapi kalau enggak, juga enggak apa-apa. Namun kalau si Jeki mau, berarti ya itu tadi. Pelan-pelan Jeki ini harus bisa melupakan Anggi dong. Salah satunya dengan cara ya lepas cincin tunangannya. Awalnya si Jeki ragu ya, tapi di satu sisi tadi tuh dia seperti apa ya, merasa mengkhianati Anggi walaupun konteksnya kan Anggi sudah nggak ada nih. Tapi di satu sisi dia nggak mau kehilangan orang yang ini. Ada orang baru yang ternyata bisa mengerti dia gitu loh. Jadi dia nggak mau kehilangan untuk kedua kalinya. Dilema tuh dia. Dia juga sempat bilangin tuh sama orang-orang kantornya yang memang sudah melihat ya, kalau Jeki ini lagi deket sama Anissa. Rata-rata semuanya pada bilang tuh kayak, udahlah bro, move on. Lu kan juga belum kawin sebelumnya. Dan kejadian yang lalu-lalu siapa juga yang tahu. Itu namanya takdir. Sekarang hadapi aja nih masa depan kamu ada orang baru yang kalau jodoh itu memang harus diusahakan. Kalau nggak diusahakan ya dia bakal hilang. Nah, akhirnya si Jeki memutuskan untuk mencobalah membuka lembaran baru lagi dengan Anissa. Dan dia melepas cincin tunangannya. Cuma ya awalnya sebenarnya masih disimpan di rumah. Namun dari situ ada kejadian-kejadian aneh yang terjadi. Di mana di malam si Jeki melepas cincin itu dan dia simpan kan tuh di laci kamarnya. Udah tidur nih. Dia mimpi tuh kejadian waktu itu. Kejadian pas kecelakaan yang dulu. Jadi waktu awal-awal pas kecelakaan dia memang sering tuh mendapati mimpi-mimpi yang muncul terus-terusan. Macem kayak trauma yang kebawa mimpi. Kejadiannya waktu itu kan kayak menakutkan banget ya. Namun seiring berjalannya waktu sebenarnya dia udah gak pernah mimpi lagi tuh mengenai kecelakaannya yang dulu. Baru pas di malam lepas cincin tadi tuh si Jeki mimpi lagi. Jadinya dia kebangun dengan panik. Karena semacam diperlihatkan lagi tuh kejadiannya. Benar-benar bikin dia sedih. Cuma posisinya waktu kebangun, dia melek doang. Alias badannya masih tidur tuh di atas kasur. Nah, pas dia benar-benar mau bangun dari kasur, kok dia kayak nggak bisa digerakin gitu badannya. Merasa badannya berat, kayak nggak bisa bangun. Dibilang rep-repan sih enggak, karena dia sadar udah melek dan bisa ngelihat ke sekelilingnya gitu. Tapi badannya memang nggak bisa digerakin, dadanya juga terasa sesak gitu. Kayak lagi ada yang
dudukin dia. Cuma di situ Jackie masih bisa berpikir kalau mungkin itu adalah efek dari bangun kaget kali tadi tuh, yang secara tiba-tiba gitu kan. Jadi yang dia lakukan adalah berusaha untuk tenang, merilekskan diri, mengafirmasi ke badannya kalau oke, gua nih udah bangun gitu. Sampai akhirnya rileks gitu kan. Ya udah dia bisa menggerakkan badannya kembali di situ. Pas dia mau coba bangun, dia ngelihat ada kepala nongol dari bawah kasur. Pas di kakinya. Rambutnya panjang dan mukanya sambil senyum lebar gitu. Tapi abis itu kepalanya langsung turun lagi ke bawah kasur. Jadi kayak cuma beberapa milidetik gitu kejadiannya. Di situ dia langsung nge-freeze. Walaupun sekelibat, tapi dia bisa lihat jelas banget katanya mukanya bagaimana. Setelah dia udah tenang, dia coba lihat tuh ke bawah kasur. Kanan kiri di pinggiran kasur. Tapi nggak ada apa-apa. Dia mikir, mungkin gue lagi halu aja kali ya. Ya udah, dia langsung minum air tuh dari gelas yang memang ada di samping kasurnya kan. Jadi tiap malam Jack ini memang selalu bawa air ke kamar ya. Buat minum tuh kalau dia haus tengah malam. Pas dia minum nih, kok ada sehelai rambut gitu yang nyangkut di bibir ya. Ya biasa kan kalau kita ngerasa ada sesuatu gitu ya abis makan atau minum kan kerasa tuh ya. Yang pas ditarik loh kok panjang banget rambutnya. Cuma sehelai sih. Cuma ini rambut siapa gitu. Masalahnya rambut perempuan yang ada di rumah itu kan berarti cuma ibunya doang ya. Dan ibunya itu rambutnya pendek. Bener-bener pendek sebahu. Karena katanya rontok gitu. Namanya juga udah tua ya. Ditambah rambut ibunya itu putih semua. Udah ubanan. Sedangkan rambut yang ditemuin itu hitam panjang. Namun ya Jackie nggak terlalu mikirin apa-apa ya pada saat itu. Cuma kan dadanya ini masih terasa sesek nih. Lagi-lagi Jackie ini mikirnya mungkin ini karena psikosomatis atau gangguan fisik yang disebabkan oleh pikiran dan emosi ya. Biasanya kan kalau stres gitu kadang pundak suka berasa pegel gitu, berat gitu kan ya. Gimana pun juga kan barusan si Jackie ini mimpi hal-hal yang traumatis. Akhirnya dia coba nyari minyak kayu putih tuh buat mau balurin ke dadanya itu supaya anget kan, bikin rileks. Pas dia mau balurin ternyata dadanya memang memar, kayak membiru gitu guys. Kaget dong Jackie. Loh, memar kenapa ini? Pantesan sesek gitu kan. Tapi apa penyebabnya? Dia nggak jatuh hari ini. Nah, besoknya di kantor ya seperti biasanya nih dia ketemu sama Anissa. Yang mana di situ Anissa mengaku kalau dia katanya merasa pusing. Soalnya hari itu dia lagi dapet. Biasalah datang bulan pertama. Ya udah wajar aja kan dia pikirnya. Nah, di malam kedua sampai beberapa hari setelahnya Jackie ini terus buka cincin. Dia mikir apa jangan-jangan karena dia sempat melepas cincin ya. Cuma lebih ke berpikir dia tuh merasa bersalah aja ngelepas cincinnya dan terbayang-bayang jadinya kejadian masa lalu. Ya mungkin ada sebagian dari dirinya atau psikisnya yang masih belum bisa mengikhlaskan lah. Maka dari itu akhirnya si Jackie ke psikolog guys. Karena kebetulan katanya memang di cover tuh sama kantornya. Jadi selain rumah sakit, kacamata, gigi, ke psikolog pun juga di cover sama kantor. Enak banget ya. Ya intinya tuh pertemuan sama psikolog itu sampai kurang lebih 4 kali itu memang disebutkan kalau Jackie ini masih dihantui rasa bersalah atas kehilangannya. Jadinya kalau kata psikolognya, cincin ya sudah dilepas, itu lebih baik dibuang aja. Sebagai simbolik kalau Jackie ini harus move on, membuka lembaran baru. Cuma pemahaman dibuang di sini tuh bebas ya guys. Mau literally dibuang atau dijual atau dikasih ke orang lain gitu. Gimana maunya terserah lah. Yang jelas jangan masih disimpan walaupun tidak dipakai. Karena energi dari masa lalu ini akan selalu melekat. Sesimpel kalau misalkan punya barang-barang dari mantan gitu kan. Jangan kalian simpan aja gitu kan. Keingetan terus jadinya kalau ngelihat lagi. Ya udah dari situ nih pas weekend Jackie ini mengajak Anissa untuk pergi mengunjungi makam Anggi yang tujuannya untuk mengenalkan Anissa dan membuang cincin tunangannya itu di kuburannya Anggi. Maksud Jackie ini semuanya pokoknya harus diselesaikan secara baik-baik lah.
Dia mau minta izin untuk berhubungan dengan Anissa dan membuka lembaran baru kan. Sampai akhirnya cincin tunangannya itu Jeki masukin ke dalam tanah kuburannya Anggi. Abis itu ya udah mereka balik tuh ke rumahnya si Jeki. Dimana maksudnya setelah tadi si Anissa dikenalin sama Anggi, Jeki ini mau ngenalin Anissa ke orang tuanya. Karena sebelumnya memang belum pernah dibawa ke rumahnya Jeki. Memang sudah sering cerita sih tentang Anissa ke ibu bapaknya. Ya, tapi belum pernah dibawa ke rumahnya juga. Jadi itu adalah kali pertama di situ ibu sama bapaknya seneng. Walaupun mereka kaget gitu kan. Karena sebelumnya si Jeki kagak bilang mau ke rumah. Habisnya memang katanya waktu dari kuburan tadi spontan aja terpikir atau terlintas gitu. Ya udahlah, sekalian aja kenalin ke orang tua. Di situ Jeki sempat ke kamar tuh untuk ganti baju. Si ibu langsung ke dapur gitu kan, sibuk nyiapin makanan sama minuman karena ada Anissa datang tuh kan tiba-tiba. Dan bapak juga langsung ke kamar tuh pakai baju. Jadi si bapak kebiasaan kalau di rumah cuma pakai sarung sama kagak pakai baju. Sementara si Anissa duduk-duduk aja nunggu di ruang tamu. Pas Jeki keluar, si Anissa bilang, itu tadi ada orang nganterin ini. Sambil kayak ngasih kayak ada bungkusan kecil gitu dibalut sama kain putih. Hah? Orang siapa gitu kan? Jeki nanya ke Nisa. Nggak tahu tadi perempuan, tapi dia cuma ngasih ini abis itu langsung pergi. Nah, pas lagi ngomong-ngomong begitu, si ibu sama bapak datang dan langsung heboh gitu kan. Ngajak ngobrol yang jadinya ke distrek. Udah tuh seharian mereka ngobrol-ngobrol segala macem gitu. Sampai akhirnya Jeki ini nganterin Anissa balik tuh. Terus si Jeki pulang lagi ke rumahnya. Pas sampai rumah, si Jeki ngeliat tuh, ini bungkusan putih yang tadi masih digeletakin di meja di ruang tamu. Ya pas Jeki buka isinya cincin tunangannya yang masih ada sisa-sisa tanah sedikit. Jadi kondisi cincinnya juga kotor. Jeki kaget kan? Bingung tuh dia, kok bisa ada cincinnya di sini? Kan tadi udah ditaruh di dalam kuburannya Anggi. Ini yang nganterin siapa? Zeki mencoba cross check lagi tuh ke Anissa ya. Pas disebutin ciri-cirinya, wanita yang nganterin itu kok kayak sosok Anggi. Masalahnya sebelumnya Anissa ini kan memang nggak pernah ngeliat Anggi. Wajahnya seperti apa dia nggak tahu. Walaupun sekedar foto doang. Karena memang sengaja Anissa ini nggak mau lihat. Biar tidak punya apa ya, namanya tuh perasaan insecure atau membuat hal yang mikir ini gitu loh. Karena gimana pun juga, Anissa tahu Jeki secinta itu sama Anggi. Istilahnya Anissa tahu kalau dia sulit untuk melawan masa lalunya Jeki. Jadi udahlah, gue nggak mau ngeliat mukanya Anggi seperti apa. Karena Anissa ini mau pure membuka lembaran baru. Nah, setelah mengkonfirmasi tadi kok sosoknya seperti si Anggi, Jeki langsung pergi lagi nih ke makam. Walaupun itu posisinya udah malam-malam ya, dia pergi lagi ke kuburannya Anggi dan di sana ketemu sama penjaga makam yang ada di situ. Yang kata si penjaga makam, memang tadi setelah Jeki pergi, keluarga Anggi ini kebetulan datang untuk ziarah seperti biasa. Nah, mendengar penjelasan dari penjaga makam, Jeki ini berkesimpulan, oh jangan-jangan tadi yang ke rumah itu kakaknya Anggi mungkin ya. Ketemu sama Anissa mau ngembaliin cincin. Soalnya memang kakaknya ini tuh look-looknya penampakannya memang 11-12 sama Anggi. Namanya juga kakak adik. Nah mungkin tadi pas datang tuh kakaknya sempat ngelihat si Jeki masukin cincin ke kuburan. Terus dia mungkin gak suka atau gimana. Jadi dia balikin tuh ke rumah. Ya kurang tahu juga apakah benar seperti itu atau enggak. Karena ya hal yang paling masuk akal ya begitu doang. Habis siapa lagi? Ya udah, akhirnya sama si Jeki karena saat itu dia lagi ada di pemakaman, dimasukin lagi tuh cincinnya ke kuburan. Ya pas dia mau balik ke rumah tuh, di perjalanan, Jeki tuh nyetir motor sambil kemana-mana kan pikirannya. Tahu-tahu dia merasa kayak ada yang meluk dia dari belakang. Tapi pas dilihat kaca spion sih nggak ada apa-apa. Namun entah kenapa rasanya tuh seperti ada Anggi yang lagi dibonceng. Karena kan 6 tahun bersama tuh rasanya masih inget tuh kalau lagi boncengin Anggi di motor. Di situ Jeki sempat nangis tuh.
karena kangen. Pas sampai rumah dan langsung ke kamar tuh ngelepas jaket motor yang habis dia pakai, terus mau digantung kan. Nah ternyata di bagian belakang jaketnya itu tuh kayak wangi banget bunga melati. Kayak ada parfum disemprotin begitu loh. Jadi heran kan, kok wangi banget ini? Wangi parfum atau beneran wangi bunga melati? Apa gara-gara tadi gue habis dari kuburan, ada pohon melati gitu terus nempel gitu kan? Kok nyenget banget di jaketnya, bener-bener nempelnya tuh kayak nggak masuk akal. Kalau cuma ada bunga melati di pohon gitu bisa sampai nempel di jaket. Ya udah, tapi habis itu Jeki tidur dan pas Seninnya tuh ke kantor. Anissa nih nggak masuk. Kalau kata HRD sih katanya izin cuti sakit. Dan ternyata memang pasti telepon tuh si Anissa bilang ngerasa pusing banget dan mau istirahat aja di rumah. Namun besok harinya si Anissanya masuk, jadi izin cutinya cuma sehari tuh. Tapi datang-datang ke kantor mukanya pucet banget. Dan dia emang ngaku ya emang masih pusing. Cuma mau gimana, kan gak mungkin cuti lama-lama. Sayang gitu kan, jatuh cutinya tuh ntar habis. Dan Anissa meminta Jeki untuk nemenin dia ke rumah sakit nanti pas pulang kerja. Ya udah, habis pulang kerja mereka ke rumah sakit. Sama dokter, Anissa hanya didiagnosa migrain aja. Ya mungkin karena stres ya. Tapi Anissa ini mengaku kayak, hah, aku lagi nggak stres apa-apa kok. Intinya di situ dia cuma dikasih obat sakit kepala aja. Ya padahal Anissa ini merasa ini sakit kepalanya udah ganggu banget gitu. Karena hitungannya udah lama ya. Dari pas tadi awal dia datang bulan maksudnya. Kalau selama ini dia juga nggak pernah sebelum-sebelumnya loh. Makanya sampai minta ke rumah sakit walaupun keluhannya cuma sakit kepala. Sebenarnya tapi pusing banget, ganggu banget gitu. Namun ya mau gimana lagi. Hari-hari ini terus berlalu nih. Tapi sakit kepalanya Anissa masih belum sembuh guys. Nggak sembuh sama sekali malah. Jadi obat sakit kepala yang tadi dikasih sama rumah sakit itu paling cuma bisa membuat si Anissa ini jadi kayak ngantuk doang. Karena memang mungkin ada kandungan obat tidurnya ya. Yang mana kalau habis minum itu ya udah dia bakal ngantuk dan otomatis nggak merasa sakit apa-apa karena tidur kan. Tapi pas bangun-bangun tahu-tahu rambutnya banyak yang rontok dan sakit kepalanya kembali muncul. Karena hal itu jadinya takutlah kok sampai mengalami kerontokan rambut parah begini. Akhirnya si Anissa ini sampai ronsen tuh kepalanya. Segala macem ngeliat gitu kan, tapi semuanya hasilnya baik. Nah, orang-orang di sekitar langsung pada bilang kalau sepertinya yang dialami sama si Anissa ini bukan penyakit medis dan banyak yang merekomendasikan untuk ke alternatif aja deh. Ya udah, karena sebelumnya udah sempat ke medis dan tidak ditemukan apa-apa, akhirnya dicobalah alternatif. Di mana mereka mencari nih orang yang bisa membantu si Anissa. Singkat cerita, mereka ketemulah nih sama orang namanya Pak Abdul. Dan pas awal ketemu si Pak Abdul langsung ngomong kayak astagfirullahaladzim. Ya ternyata si Pak Abdul ini bilang kalau katanya ada sosok yang ngikutin Anissa di belakangnya tuh. Dimana sosok ini ngejambakin rambutnya Anissa terus. Dan waktu mau proses rukiah nih, Pak Abdul ini naruh kaca gede tuh yang kayak tinggi gitu, standing mirror. Diletakkan langsung di depannya Anissa. Nah, awalnya Jeki sama Anissa nggak ngelihat ada yang aneh. Ya udah, cuma ngelihat pantulannya Anissa doang di depan kaca kan. Tapi tiba-tiba Pak Abdul ini seperti baca-baca sesuatu dan melemparkan gunting besar yang kayak gunting buat kain gitu loh guys. Yang berat itu dilempar tuh gunting ke kaca sampai retak kacanya. Dan seketika itu juga kelihatan itu ada sosok di belakang Anissa yang lagi jambak rambutnya Anissa. Yang ternyata sosok itu adalah Anggi guys. Anissa langsung teriak-teriak histeris. Sementara si Jeki tuh mematung melihat Anggi yang ekspresinya kayak marah-marah tuh dari pantulan kaca yang udah retak gitu. Dan tanpa harus dijelaskan panjang lebar, ternyata Pak Abdul udah tahu kalau sosok itu adalah sosok wanita yang marah terhadap Jeki. Karena Jeki ini berhubungan dengan Anissa dan melupakan dia. Macem kayak mantan gitu yang marah jatuhnya ya. Malah semua itu tuh karena dulu Jeki ini sudah berjanji akan sehidup semati dengan Anggi. Dan janji itu pernah diikat oleh darah mereka berdua.
Namun ya Pak Abdul bilang semua itu bisa diputus karena sosok Anggi yang ini memang bukan Anggi yang asli, melainkan hanya sosok jin peniru. Karena hakikatnya orang yang sudah meninggoy itu sudah berada di alam yang berbeda. Dan perjanjian yang mereka lakukan ini kan perjanjian antara satu sama lain aja ya. Bukan melibatkan perjanjian iblis segala macam yang susah untuk diputuskan. Dan kalau kata Pak Abdul, sosok jin peniru ini sebetulnya adalah kiriman dari seseorang yang ingin membuat Jackie ini tidak akan pernah bisa punya pasangan sampai seumur hidup atau sampai dia meninggoy. Di situ tanpa diberitahu pun siapa yang mengirim, si Jackie sudah sadar dan sudah tahu siapa yang mengirim. Ya pasti keluarganya Anggi lah. Siapa lagi kalau bukan keluarganya Anggi kan? Ya akhirnya sosok Anggi ini dilepaskan dari Anissa dan disuruh balik ke alamnya agar keluarga dari Anggi bisa menerima takdir. Setelah kejadian itu, Jackie tentunya kembali berada di titik rendah ya. Maksudnya dia seperti punya rasa bersalah yang sangat besar karena sempat membuat Anggi yang sudah nggak ada nih marah dan membuat keluarga yang ditinggalkan ikut marah sampai melakukan hal-hal goib seperti itu. Ternyata keluarga dari Anggi masih nggak rela gitu kan, menganggap si Jackie ini penyebab Anggi ini meninggoy semacam pembawa sial dan berkhianat juga yang katanya mau setia sehidup semati terhadap Anggi karena Jackie tidak memegang janjinya untuk sehidup semati dengan Anggi yang alhasil membuat keluarga dari Anggi tambah murka. Seakan-akan lu enak ya bisa cari pasangan lain sedangkan anak gue meninggoy gara-gara lu. Ya intinya Pak Abdul di situ kasih nasihat, kamu pokoknya harus kencengin lagi ibadahnya dan yang paling penting harus ikhlas agar jika ada kiriman hal-hal goib ke diri kamu lagi, insya Allah kamu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun lagi-lagi di sini ada Anissa yang menguatkan ya, di mana Anissa sendiri masih terus ingin memperjuangkan hubungan mereka berdua karena ya berduka terus-terusan kan juga nggak baik. Anggi gimana pun juga udah nggak ada ya, mau gimana juga udah beda alam. Semua itu tuh takdir Tuhan dan gak ada yang bisa disalahkan. Dan kalau dari sisinya Anissa sendiri, dia nggak merasa bersalah ya. Dia kan di sini bukan tahu-tahu merebut Jackie. Anissa ini datang jauh setelah Anggi udah nggak ada. Namun memang ternyata keluarga Anggi ini nggak ikhlas atau nggak rela sepertinya dengan si Jackie. Keluarga Jackie pun sangat mendukung hubungannya dengan Anissa. Yang setelah tahu cerita-cerita tadi ya, yang mereka takutkan malah dari pihak keluarganya Anggi yang akan berbuat buruk lagi terhadap Jackie. Tapi ya mau gimana? Mau ngelabrak istilahnya kan nggak punya bukti juga. Jadi ya akhirnya didiemin aja, kencengin aja ibadahnya, udah, dan belajar ikhlas. Akhirnya Jackie mantap untuk menikahi Anissa, yang kali ini sudah sampai bayar vendor, nyebar undangan, dan segala macamnya. Ditambah sekali lagi mereka mengunjungi makam Anggi untuk meminta restu dan meminta maaf. Menjelaskan kalau Jackie ini memang harus terus melanjutkan hidupnya. Intinya Jackie ini nggak mau ada kejadian seperti kemarin-kemarin lagi lah. Jadi kedatangan Jackie kala itu semacam untuk memperjelas dan mengikhlaskan kepergian Anggi nih, biar Angginya pun tenang. Udah nih, setelah itu 3 minggu sebelum hari pernikahan Anissa ini, ceritanya ada dinas keluar kota bareng 3 karyawan kantor lainnya plus 1 supir. Jadi total 5 ya. Karyawannya 4 sama 1 supir ya. Yang mana dalam perjalanan mobil mereka itu mengalami kecelakaan di tol dan 4 orang meninggal. Korban yang meninggal semuanya nih karyawan kantor. Jadi cuma si supir doang yang malah selamat karena airbagnya nyala. Sementara airbag lainnya tuh katanya rusak atau gimana gitu. Alhasil di situ Jackie kehilangan orang yang dia cintai untuk kedua kalinya. Oke guys, jadi itu kisah tragis dari Jackie, yang mana setelah itu dia lagi-lagi sempat mengalami fase depresi, kurang lebih selama setahun lebih, di mana ada yang menyangkut pautkan kejadian kecelakaan dari Anissa ini dengan sosok Anggi. Karena kan sebelumnya ternyata penyebab Anissa tuh sering mengalami sakit kepala berkepanjangan, sampai rambutnya rontok itu ya dijambakin sama sosok Anggi.
Tapi banyak yang bilang juga kalau itu memang sudah takdir. Termasuk Pak Abdul. Yang kalau kata Pak Abdul, kejadian itu bukan karena sosok kiriman lagi, melainkan memang sudah ketetapan takdir. Ya gimana pun juga kan korbannya nggak cuma Anissa. Kan ada 3 karyawan lainnya juga yang jadi korban. Cuma tetap aja, Jeki ini merasa dia menjadi penyebab yang mungkin adalah karena dia pembawa sial. Setiap orang yang berhubungan dengan dia pasti celaka. Walaupun banyak orang di sekitarnya yang menguatkan dia, kalau nggak ada yang namanya orang bawa sial. Namanya kematian itu kan memang ketetapan Tuhan. Karena kan itu 3 minggu sebelum hari pernikahannya, di mana kondisinya pasti lagi sibuk tuh dan bikin stres. Si Anissa ini sebelum berangkat tuh dia sempat ngirim pesan ke Jeki. Dia bilang gini, kamu jangan stres ya, aku tinggal. Ya sebenarnya waktu itu Jeki bacanya nggak ada pikiran apa-apa. Di satu sisi kan kondisinya memang lagi stres, nyiapin semua keperluan nikahannya tuh. Dan maksudnya ditinggal juga ya pergi dinas. Tapi seolah-olah setelah kejadian itu, pesan itu seperti pesan terakhir. Kalau Jeki jangan stres ditinggal Anissa untuk selama-lamanya. Oke guys, terima kasih untuk kalian yang sudah dengerin. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Ingat, tidak semua misteri harus dipecahkan. Kadang cukup diketahui bahwa misteri itu pernah ada. Saya Ulan, terima kasih dan sampai jumpa lagi di cerita berikutnya. Bye-bye.